Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Dan di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara dropship di Shopee. Gimana caranya? Teman-teman bisa tonton video ini sampai selesai. Nah, tapi sebelum itu di sini aku mau ngejelasin dulu apa itu dropship ya. Jadi dropship itu kita ngejual barang orang lain tanpa perlu stok ya. Nah, terus bedanya dropship dengan reseller itu apa? Nah, kalau reseller itu biasanya stok terlebih dahulu, tapi kalau dropship itu nggak perlu stok. Nah, untuk caranya di sini kita bisa buka aplikasi Shopee terlebih dahulu ya. Kita buka untuk aplikasinya. Nah, yang harus kalian lakukan, tahapan pertama yaitu kalian menentukan produknya, kalian mau jual apa. Misalnya kalian mau jual sepatu ya. Nah, kalian cari aja di bagian sini sepatu. Nah, selain kalian mencari produknya, kalian juga harus mencari suppliernya. Jadi misalnya kalian udah nentuin nih, kalian udah mau jualan sepatu. Nah, di sini tahap selanjutnya yaitu mencari supplier. Nah, tinggal ketikkan aja sepatu ya. Sepatu. Selanjutnya kalian klik checklist. Nah, ini ada beberapa pilihan. Brand, ada banyak brand. Kan bisa riset di sini. Cari yang harganya murah, harganya terjangkau, dan kualitasnya bagus. Nah, biasanya kalau kita mencari supplier, aku pilih bagian filter di bagian sini. Klik filter, kemudian kita klik aja yang Jabodetabek ya, karena kebanyakan supplier itu ada di Jabodetabek. Tapi yang nggak menutup kemungkinan kalau di wilayah lainnya itu ada supplier juga, tapi mayoritas ada di Jabodetabek. Nah, kemudian kita pilih yang minimal star ya, star atau star plus. Kita bisa klik, kemudian di sini metode pembayarannya aktifkan yang COD, dan juga nah yang paling penting tuh di sini nih. Kita pilih yang instan nih, instan. Kalian klik, kemudian kalian bisa klik pakai. Kenapa di sini aku milih instan? Nah, karena kalau supplier itu pasti mengaktifkan metode pembayaran instan. Nah, jangan sampai kalian mencari supplier tapi dapatnya sesama dropship ya. Jadi itu cukup repot kalau sesama dropship dan harganya pasti lebih mahal. Makanya kalian kalau mencari ya di filter terlebih dahulu, kemudian diklik yang bagian instan. Karena dropshipper itu biasanya nggak bisa mengaktifkan fitur instan. Nah, di sini kalian bisa cari nih yang terjualnya banyak dan juga bintangnya itu bagus ya. Nah, di sini misalnya aku kasih contoh nih, harganya terjangkau 78.000, terjualnya 2,5 ribu. Kita klik aja. Nah, di bagian ini ada 2.000 terjual lebih. Kemudian penilaiannya nah 4,8. Aku saranin kalian cari yang di atas 4,5. Nah, kalau kalian udah fix nih mau jualin produk dari toko ini, kalian pilih bagian pesan. Nah, pesan di sini, kemudian kalian klik chat dengan penjual. Nah, di sini kalian tuliskan aja gini, Assalamualaikum, mohon maaf, apakah menerima dropship? Menerima dropship dengan resi otomatis ya. Kalian ketik aja kayak gini. Kenapa resi otomatis? Karena kalau misalnya kalian menggunakan resi otomatis, kalau ada penjualan itu kalian tinggal mengirimkan lewat WhatsApp atau ya biasanya lewat WhatsApp mengirimkan langsung resi kalian. Jadi kalian nggak perlu terlalu ribet ya kalau misalnya pakai resi otomatis. Tinggal kirim dokumennya, nanti tinggal kirim resinya, nanti yang memproses pengiriman dan lain-lain itu dari toko ini. Nah, jadi makanya aku saranin kalian pakai yang resi otomatis. Nah, nanti akan ada balasan. Kalau misalnya menerima, biasanya dia mengirimkan kontak ya, baik itu WhatsApp atau email. Tapi mayoritas sih menggunakan WhatsApp ya. Kalau menggunakan resi otomatis, biasanya langsung dikasih WhatsApp, nomor WhatsApp. Nah, kalau udah, nanti kalian tinggal upload produk-produknya. Nah, di sini ada banyak banget ya produknya. Kan tinggal upload bisa satu-satu atau diupload massal. Nah, kalau upload massal kan tanyakan file drive-nya. File drive-nya nanti biasanya bentuknya Excel.
kalian tinggal upload massal. Jadi semuanya itu bisa terupload, nggak nggak perlu manual satu persatu. Atau kalian bisa menggunakan aplikasi omnichannel ya, kayak Bigseller. Itu kan lebih cepat untuk menguploadnya, nggak perlu satu-satu, bisa upload massal. Untuk cara menggunakan aplikasi Bigseller aku udah pernah bikinin videonya. Nanti coba cek aja untuk penggunaannya, atau nanti aku bikinin ulang untuk penggunaan aplikasi Bigseller. Nah, tadi kan kita udah ngechat suppliernya ya, udah di-chat, udah ada balasan. Kemudian kita misalnya mau ya, suppliernya mau bisa menerima resi dengan otomatis. Kemudian setelah itu kita upload. Nah, setelah di-upload itu kan kita belum ada penjualan sama sekali ya. Nah, biasanya yang perlu kalian lakukan, kalian menawarkan produknya itu ke saudara atau tetangga. Jadi biar ada penjualan terlebih dahulu. Nah, minimal ya ada satu penjualan dan juga satu penilaian ya kalau bisa. Ya intinya kalau bisa udah ada ulasannya terlebih dahulu. Kalau biasanya aku cari 5 ulasan dan juga 5 penjualan terlebih dahulu. Setelah itu baru diiklankan. Kemudian kalau udah iklan, nanti kalau misalnya ada penjualan, nah kalian tinggal kirim resinya ke supplier. Misalnya ada penjualan ya. Ada penjualan, nanti kan akan muncul nomor resi. Nah, nomor resi itu yang dipakai untuk pengiriman barang tersebut. Jadi nanti kalau misalnya barangnya dikirim itu udah atas nama toko kita dan juga nomor dari kita, alamatnya juga alamat dari kita, walaupun yang mengirimkan sebenarnya itu supplier. Jadi kayak gitu nanti teknisnya. Nah, terus bagaimana barangnya, apakah ditransfer terlebih dahulu atau tidak? Nah, jawabannya iya, kita perlu mentransfer terlebih dahulu ke supplier. Setelah ditransfer baru barangnya itu dikirim. Nah, apakah suppliernya amanah? Nah, makanya di sini aku saranin kalian benar-benar riset untuk suppliernya. Tapi kebanyakan sih suppliernya amanah ya. Apalagi kalau misalnya di Shopee tokonya itu udah besar, udah star seller, apalagi udah star plus ya, itu biasanya amanah ya. Tapi kadang minusnya kalau tokonya itu terlalu besar, itu kurang fast respon ya. Jadi agak lama balesnya. Nah, makanya ya ada plus minusnya ya kalau toko terlalu besar atau tokonya yang nggak terlalu besar tapi dia udah bagus untuk manajemen dropshippernya. Nah, tapi ada juga beberapa toko yang udah besar dan di situ udah ada tim khusus untuk menangani dropshipper gitu. Nah, jadi kayak gitu kalau kalian menggunakan resi otomatis dan juga transaksinya itu melalui WhatsApp atau melalui email ya. Jadi nanti kita tinggal mengirimkan resinya. Nah, kemudian kita kan udah ngirim barang ya, supplier misalnya udah ngirim barangnya. Nanti uangnya itu akan masuk ke akun kita atau ke saldo Shopee kita, itu biasanya H+3 kalau nggak salah, H+3 setelah barang diterima. Ya intinya kurang lebih 1 mingguan setelah proses pengiriman itu biasanya baru masuk ke saldo Shopee kita. Makanya di sini kalian perlu modal juga ya, perlu punya modal, karena kalau modalnya ngepas nanti takutnya kalian cuma mengandalkan modal seadanya, kemudian kalau ada pesanan kalian belum ada uang untuk transfer ke supplier, ya itu agak repot sih. Makanya di sini siapkan juga modalnya. Tapi modalnya juga nggak terlalu banyak sih untuk dropshipper ini. Nah, terus kalian bisa promosikan kalau misalnya udah ada penjualan, kalian bisa coba melakukan iklan. Nah, terus bagaimana kita dapat untungnya itu dari mana? Nah, untungnya itu kalau misalnya kalian di sini nih aku contohin dari selisih harga yang kalian upload sih sebenarnya. Ini aku